Selamat belajar semuanya. Bertemu lagi bersama Bu Yanti. Kali ini Ibu akan melanjutkan penjelasan mengenai teks anekdot. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Nah, tujuan pembelajaran kali ini yakni menginterpretasi informasi untuk mengungkapkan gagasan dan perasaan simpati, peduli, empati, atau pendapat pro maupun kontra dari teks visual yang dipirsa. Sebagai teks yang berisi fenomena sosial yang benar-benar terjadi di masyarakat, anekdot tidak dapat lepas dari keakuratan sumber informasi atau fenomena yang diangkat. Kalian harus memiliki sumber informasi yang memadai agar dapat menentukan apakah informasi yang disampaikan berupa fakta, opini, atau asumsi. Dengan membandingkan beberapa informasi yang kalian dapatkan, kalian dapat memperoleh informasi yang lebih akurat dan bertanggung jawab atas menyampaikan kritik. Salah satu jenis sumber bacaan yang dapat digunakan dalam menyampaikan kritik sosial adalah berita. Berita merupakan salah satu jenis teks eksposisi. Pada kali ini silakan kalian baca komik dan teks berita berikut. Lalu temukan persamaan dan perbedaan dari informasi yang disampaikan. Nah, komik ini berjudul Ponsel Mencandu. Silakan kalian pahami isinya. Jika sudah selesai, sekarang mari kita lanjutkan. Nah, kalian baca teks eksposisi atau teks berita berikut ini. Teks ini berjudul Pasien Lupa Orang Tua Karena Kecanduan Ponsel. Nah, silakan kalian pahami isi dari setiap paragrafnya. Pada paragraf berikutnya di sini disampaikan penanganan yang diberikan rumah sakit serta disampaikan juga sebagai langkah pencegahan. Dia mengimbau kepada orang tua agar menjauhkan ponsel dari anaknya sejak dini. Saat ini sebenarnya banyak orang tua yang mengenalkan ponsel terlalu dini. Oke, silakan dipahami paragraf berikut ini. Lalu jika memang terlalu cepat boleh di skip terlebih dahulu. Bagaimana? Sudah selesai ya membaca komik dan teks eksposisi atau teks berita yang tadi? Nah, sekarang kita lanjut ke latihan. Untuk latihannya, informasi apa yang sama yang disampaikan dari kedua teks yang tadi? Terus selain itu, temukan informasi yang berbeda. Jika sudah selesai dua-duanya, jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa isu yang diangkat pada komik sudah sesuai dengan sumber yang diberikan? Yang kedua, hal apakah yang perlu ditambahkan pada komik agar kritikan yang disampaikan lebih bermanfaat? Setelah kita membaca komik dan teks eksposisi yang tadi, dapat kita simpulkan bahwa informasi yang sama yaitu mengenai pasien kecanduan ponsel. Disampaikan juga sejak tahun ajaran baru ini ada sekitar 30 anak remaja yang memang kecanduan ponsel. Kebanyakan pasien tersebut kecanduan game ekstrim. Oke, untuk informasi yang berbedanya memang saya lihat tidak ada. Terus di sini apakah isu yang diangkat pada komik sudah sesuai dengan sumber yang diberikan? Ya, sudah sesuai dapat terlihat dari isi informasi pada teks berita atau teks eksposisi. Lalu, hal apakah yang perlu ditambahkan pada komik agar kritikan yang disampaikan lebih bermakna? Tentunya kita bisa menambahkan hal lucunya ya. Pembahasan berikutnya adalah penjelasan mengenai kaidah kebahasaan dalam teks anekdot. Untuk kaidah kebahasaannya sendiri di sini ada banyak. Yang pertama ada kalimat langsung, adalah kalimat yang diucapkan secara langsung oleh orang yang dituju. Nah, kalimat langsung ini biasanya diberi tanda petik 2 atau berupa dialog, bisa juga disebut dengan percakapan. Nah, untuk contohnya ada coba saya minta sama ayah. Di sini ada tanda petik 2, kata ibu, dia pasti akan memberikannya. Untuk kaidah kebahasaan yang kedua ada kalimat tidak langsung, yaitu kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkara orang lain dalam bentuk berita. Nah, contohnya, Puspa berkata kepadaku bahwa Ulfa hari ini tidak bisa ikut belajar kelompok. Berarti di sini Puspa berkata kepada aku ya. Jadi Puspa menyampaikan apa yang disampaikan oleh Ulfa. Katanya Ulfa itu hari ini tidak bisa ikut belajar kelompok. Nah, ini bukan tuturan yang dilakukan secara langsung. Untuk yang ketiga ada kata hubung kronologis. Nah, kata hubung kronologis umumnya menggunakan kata yang menjelaskan urutan peristiwa
mulai dari keterangan waktu, tempat, sebab, hingga akibat. Lalu untuk konjungsi yang digunakannya, salah satunya ada sejak itu, lalu, sebelum, setelah, pada akhirnya, mula-mula, kemudian, sementara itu, dan sebagainya. Pokoknya konjungsi hubungan waktu itu konjungsi yang menghubungkan waktu yang satu dengan waktu yang lainnya. Saya pagi-pagi ini mandi, lalu siap-siap untuk mengikuti pembelajaran online. Nah, di sini menghubungkan dua waktu dan ditandai oleh kata lalu, yaitu untuk kata hubung kronologis. Sementara yang keempat ada penunjuk waktu lampau. Nah, penunjuk waktu lampau ini berbeda dengan kata hubung kronologis. Kalau penunjuk waktu lampau biasanya ditandai oleh kata kemarin saya berbincang dengan Tono di depan sekolah. Nah, ada kata kemarin berarti di sini waktunya sudah terlewati. Atau 2 hari yang lalu perbincangan itu dilakukan oleh kedua anak di depan SMA. Nah, itu ya, penunjuk waktu lampau. Bisa juga menunjukkan waktu beberapa menit yang lalu, beberapa bulan yang lalu, atau beberapa tahun yang lalu. Bagaimana? Sudah paham? Mari kita lanjutkan pada pembahasan kaidah kebahasaan berikutnya. Di sini ada pertanyaan retoris. Tentunya pertanyaan retoris itu adalah pertanyaan yang memang tidak memerlukan jawaban atau pertanyaan yang jawabannya sudah terdapat dalam pertanyaan itu sendiri. Atau pertanyaan retoris juga bisa dijawab oleh penanya itu sendiri. Nah, pertanyaan ini diberikan untuk menyindir, memberi nasihat, dukungan, atau pesan terhadap orang lain secara halus. Siap contohnya untuk kalimat retoris ini, untuk pertanyaan retoris, siapa yang tidak ingin bahagia? Jawabannya, pasti semua orang ingin bahagia. Atau pertanyaan ini sebenarnya tidak harus dijawab ya, karena memang jawabannya kita sudah tahu semuanya. Sementara itu, selain pertanyaan retoris, ada juga majas sindiran. Untuk majas sindiran yang digunakan ada 3. Pertama di sini ironi, yaitu majas yang menyampaikan maksud dengan mengatakan kebalikan dari keadaan yang sebenarnya, dengan maksud untuk menyindir. Contohnya dari majas ironi ada, harga kedelai itu murah sekali sampai pabrik tahu dan tempe tutup karenanya. Nah, jika harganya murah, tidak mungkin pabrik tahu dan tempe sampai tutup. Atau contoh lain, nilaimu bagus sekali sampai-sampai merah semua. Nah, ini adalah majas ironi ya, berarti menyatakan kebalikannya. Sementara itu yang kedua ada majas sinisme, yaitu majas yang berisi ejekan atau sindiran dengan menggunakan kata-kata kasar yang disampaikan secara langsung dengan setulus hati. Contohnya di sini ada kata, untuk apa punya banyak uang jika makan saja harus diatur timbangannya. Atau contoh lain, biar sewa yang penting keren. Nah, ini kan disampaikan secara langsung ya, tidak mengandung makna yang lain. Untuk yang ketiga ada majas yang lebih keras lagi atau majas yang lebih menyindir lagi. Di sini ada majas sarkasme, merupakan majas atau gaya bahasa sindiran yang paling keras ya. Ini diantara majas-majas yang tadi. Majas ini disampaikan dengan terang-terangan, namun menggunakan bahasa yang relatif kasar. Contohnya di sini ada kata sudah tahu tidak punya uang, masih saja ingin pergi liburan, jangan mimpi. Nah, ini contohnya. Sebenarnya majas ini digunakan untuk menyinggung atau menyindir atau untuk menyerang seseorang sesuai dengan langsung atau secara langsung. Nah, menggunakan kata-kata yang kasar ya. Tapi dari ketiga majas yang tadi, dari ketiga majas sindiran yang tadi, yang biasanya digunakan atau yang baiknya digunakan dalam teks anekdot adalah majas ironi dan majas sinisme. Karena majas ini lebih diterima untuk digunakan
Selain itu, majas ini merupakan majas yang lebih halus karena anekdot merupakan kritikan sosial yang disampaikan secara santun. Selain itu, dari semua kaidah kebahasaan yang tercantum, tidak usah terdapat semuanya di dalam teks. Bisa jadi ada beberapa kaidah kebahasaan yang memang tidak ada. Atau bisa saja majas sindirannya hanya terdapat majas ironis saja atau ironi dan sinisme. Seperti itu. Bagaimana, sudah paham? Kaidah kebahasan berikutnya yakni di sini ada kata kerja mental. Kata kerja mental yaitu kata kerja yang menunjukkan suatu aktivitas. Contoh, anak suku Aceh langsung melompat ke dalam kolam bekas orang mencari ikan tersebut. Nah, kata kerja mental di sini yang sudah saya garis bawahi adalah kata melompat. Selain itu bisa juga kata yang lain misalnya menari dan sebagainya. Berikut ini sudah saya sajikan contoh teks anekdot yang berjudul Perundungan Tanda Sayang. Pada saat jam istirahat, dua siswa SMA sedang asik ngobrol di kantin. Ani, Mar, aku itu paling malas kalau ada acara keluarga. Maria, loh, bukannya senang dapat ketemu banyak saudara? Lagi pula kan banyak makanan. Ani, ih makan terus, aku itu malas ketemu mereka. Maria, kok bisa? Ani, soalnya pasti ibuku akan membanding-bandingkanku dengan saudara. Terus, bibi-bibi atau om-omku akan komentar macam-macam. Emangnya aku barang dagangan apa? Dibanding-bandingkan dan dikomentari. Maria, itu artinya mereka perhatian, sayang sama kamu. Ani, sayang apanya kalau sayang itu didukung, bukannya dijatuhin. Maria, bener juga sih. Ya udah nanti kamu jangan main ke rumahku lagi ya. Ani, loh kenapa? Maria, soalnya ibuku suka banding-bandingkan aku sama kamu. Sebel tahu. Analisis kaidah kebahasaan dari teks yang berjudul Perundungan Tanda Sayang. Pertama ada kalimat tidak langsung, contohnya atau kutipannya, pada saat jam istirahat dua siswa SMA sedang asik ngobrol di kantin. Nah, ini menunjukkan kalimat tidak langsung karena bukan tuturan langsung. Kalimat yang kedua ada kalimat langsung, yaitu contohnya Ani, Mar, aku tuh paling malas kalau ada acara keluarga. Nah, ini adalah tuturan langsung. Langsung disampaikan oleh Ani kepada Maria. Ketiga, ada kata hubung kronologis. Nah, atau urutan waktu. Di sini sudah saya tandai ada kata terus. Nah, sebenarnya terus bibi berarti ada kalimat sebelumnya. Terus digabungkan dengan terus bibi atau om-omku akan komentar macam-macam. Emangnya aku barang dagangan apa? Dibanding-bandingkan dan dikomentari. Nah, di sini ada kata terus ya untuk kata hubung kronologisnya. Sementara untuk yang keempat ada penunjuk waktu lampau. Contohnya pada saat jam istirahat. Dua siswa SMA sedang asik ngobrol di kantin. Berarti di sini yang sudah terlewatinya adalah jam istirahat. Ini menceritakan yang memang sudah terlewati. Mudah bukan? Analisis kaidah kebahasan berikutnya di sini ada pertanyaan retoris. Untuk penggalannya, emangnya aku barang dagangan apa? Dibanding-bandingkan dan dikomentari. Nah, dari pertanyaan ini sebenarnya tidak memerlukan jawaban atau jawabannya sudah terdapat pada pertanyaan ini. Memang tidak semua orang, ya, tidak ada orang yang suka dibanding-bandingkan atau dikomentari. Oke, tentunya dia juga bukan merupakan barang dagangan. Berikutnya ada majas sindiran. Untuk majas sindiran terdapat majas ironi dan sinisme. Majas ironi penggalannya itu kan artinya mereka perhatian, sayang sama kamu. Nah, itu di sini yaitu dibanding-bandingkan. Artinya mereka perhatian atau sayang sama kamu. Nah, sebenarnya tanda sayang itu bukan dengan cara dibanding-bandingkan. Jadi ini masuk ke dalam majas sindiran. Sementara untuk majas sinisme ada sayang apanya, kalau sayang itu didukung bukan dijatuhin.
Nah, ini disampaikan dengan langsung ya. Kalau memang sayang harusnya didukung, bukan dijatuhin atau dijatuhkan. Terus untuk kalimat yang kedua, bener juga sih. Ya udah nanti kamu jangan main ke rumahku lagi ya. Kenapa jangan main ke rumahku lagi? Karena memang dia dibanding-bandingkan juga dengan temannya yang itu. Oke, sudah jelas? Mudah bukan? Sementara itu, untuk kata kerja mental yang terdapat pada teks perundungan tanda sayang yaitu soalnya pasti ibuku akan membanding-bandingkanku dengan saudara. Nah, di sini kata kerja mentalnya terdapat kata membanding-bandingkan, diawali oleh tumbuhan me. Kelas telah selesai. Semoga materi yang dipelajari dapat dipahami serta bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa tetap semangat belajar, kembangkan diri, raih prestasi.